Operasi penegakan hukum digelar. Warga di wilayah KKB Papua diminta mengungsi. Melansir dari Republika.co.id, Kepolisian Daerah Papua akan melakukan penegakan hukum akibat makin maraknya gangguan keamanan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB. Sebelum melakukan penegakan hukum, pihak kepolisian bersama Pemda setempat akan meminta masyarakat yang bermukim di wilayah KKB untuk sementara waktu ke ibu kota kabupaten. Memang benar penegakan hukum akan diberlakukan terhadap kelompok yang selama ini mengganggu keamanan hingga meresahkan masyarakat, kata Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri di Jayapura, Jumat. Bila nantinya ada warga yang enggan untuk mengungsi sementara, maka bisa dipastikan mereka adalah anggota atau bagian dari KKB sehingga saat penegakan hukum dilakukan para pihak tidak bisa mengeklaim bila itu pelanggaran. Apalagi anggota KKB juga telah banyak melakukan pelanggaran HAM dengan membunuh dan menganiaya warga sipil. Para pihak tidak bisa lagi mengklaim kalau terjadi pelanggaran HAM karena yang menjadi korban adalah anggota atau pendukung KKB, ungkap Irjen Pol Fahiri. Dia mengakui berbagai gangguan keamanan di beberapa daerah yang menjadi wilayah tugas Polda Papua akibat ulah KKB telah menimbulkan korban jiwa tidak saja aparat keamanan tetapi juga warga sipil. Sudah banyak warga sipil yang menjadi korban sehingga TNI Polri akan melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum harus dilakukan agar jangan sampai korban makin banyak, dan aparat keamanan akan bertindak sesuai SOP, tegas Kapolda Papua Irjen Pol Fahiri. Jadi sosok yang paling ditakuti. Kini bos KKB Papua ini ketakutan setengah mati harus sembunyi usai banyak anak buahnya berguguran ditumpas TNI. Lekagak Telenggen yang merupakan sosok pemimpin kelompok kriminal bersenjata Papua, alias bos KKB ini jadi sosok yang paling ditakuti. Namun, kini Lekagak Telenggen ini harus mengalami nasib tragis usai makin terdesak saat bersembunyi. Pasalnya, sejumlah anak buahnya telah ditembak mati oleh TNI Polri. Dilansir surya.co.id, satu persatu anak buah Lekagak Telenggen tewas ditembak mati aparat keamanan yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi. Kekuatan KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen ini diprediksi semakin melemah. Terlebih, persediaan logistik mereka juga kian menipis karena terkepung di pegunungan Papua. Untuk diketahui, Lekagak Telenggen ini adalah komandan sejumlah operasi KKB di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Puncak Papua. Lekagak Telenggen ini juga pernah terlibat kasus penembakan di wilayah Temabagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Pimpinan KKB Papua ini pun kini kehilangan anggotanya lagi. Dimulai saat Satgas Nemangkawi berburu anggota KKB Papua Lekagak Telenggen bernama Kopengga Enumbi. Perburuan ini dilakukan pada Selasa. Enumbi pun dicari dikarenakan menjadi salah satu anggota KKB Papua yang masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) alias merupakan seorang buronan. Selanjutnya, Kasatgas Humas, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kemal mengungkapkan Enumbi terlibat dalam pencurian 8 pucuk senjata api di Pospol Kulirik, Puncak Jaya. DPO atas nama Kopengga Enumbi berhasil ditangkap tim gabungan Satgas Nemangkawi, TNI dan Polri, ujar Kamal dalam keterangannya. Melansir dari Kompas TV, Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021. Selain itu, Kemal juga mengungkapkan penangkapan Enumbi diliput kontak senjata. Namun, berkat tim bantuan dari Yon Rider 613 RJA yang dipimpin Letda Dedi Sudomo, pelaku ini berhasil dilumpuhkan. Satgas Nemangkawi pun berhasil mendapatkan barang bukti yaitu 11 butir amunisi jenis SS-1 kaliber 5,56 mm. Tak cuma itu, ada pula bukti lain yaitu 1 pisau badik, 1 helm hijau, 1 telepon genggam, rokok, pinang dan noken. Kopengga Enumbi ini merupakan pemasok utama guna memenuhi kebutuhan KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen. Lekagak Telenggen sendiri juga masuk ke dalam DPO. Kamal juga menambahkan penangkapan Kopengga Enumbi jadi bagian dari operasi penuntasan kelompok separatis ini di Papua. Dia adalah anggota KKB Papua di wilayah Yambi, tegas perwira menengah Polri dengan 3 melati di pundaknya itu. Masih kata Kemal, Satgas Nemangkawi berusaha menangkap Kopengga Enumbi hidup-hidup, namun ia memberikan perlawanan saat hendak ditangkap. Saat dilakukannya penindakan,
Terdapat perlawanan dari pelaku sehingga personel mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak Kopengga Numbi alias Tamo Numbi yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia di tempat, kata dia. Satgas Nemangkawi pada Juli lalu juga berhasil menangkap anggota KKB Papua Yoniku Murip atau Mobugu. Mobugu ini ditangkap di Kampung Nigilome, Distrik Mageabume, Kabupaten Puncak. Awalnya, ia ditangkap karena membawa amunisi tanpa izin yang sah. Kemudian menurut laporan di Reskrim Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani, Mobugu ini diserahkan ke polisi dan diterbangkan ke Kabupaten Mimika guna diperiksa lebih lanjut. Tersangka ditahan karena telah melakukan tindak pidana membawa, menyimpan, menguasai amunisi tanpa izin yang sah, ujar Faisal, melalui pesan singkat. Dari hasil pemeriksaan Mobugu ini mengetahui beberapa aksi kejahatan yang dilakukan kelompok Lekagak Telenggen, Mikiter Murip, Lerimayu Telenggen, Perenggen Telenggen, Uras Telenggen serta Kasar Tabuni. Pimpinan KKB Papua ini pun kini kehilangan anggotanya lagi. Dimulai saat Satgas Nemangkawi berburu anggota KKB Papua Lekagak Telenggen bernama Kopengga Numbi. Perburuan Numbi pun dilakukan. Numbi pun dicari dikarenakan menjadi salah satu anggota KKB Papua yang masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO alias merupakan seorang buronan. Selanjutnya, Kasatgas Humas, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kemal mengungkapkan Numbi terlibat dalam pencurian 8 pucuk senjata api di Pospol Kulirik. DPO atas nama Kopengga Numbi berhasil ditangkap tim gabungan Satgas Nemangkawi, TNI dan Polri, ujar Kamal dalam keterangannya, melansir dari Kompas TV. Selain itu, Kemal juga mengungkapkan penangkapan Numbi diliput kontak senjata. Namun, berkat tim bantuan dari Yon Rider 613 RJA, pelaku ini berhasil dilumpuhkan. DPO atas nama Kopengga Numbi berhasil ditangkap tim gabungan Satgas Nemangkawi, TNI dan Polri, ujar Kamal dalam keterangannya, melansir dari Kompas TV. Selain itu, Kemal juga mengungkapkan penangkapan Numbi diliput kontak senjata. Namun, berkat tim bantuan dari Yon Rider 613 RJA yang dipimpin Letda Dedi Sudomo, pelaku ini berhasil dilumpuhkan.